הלך הבניין. יואו. But because of the war, I stayed there for 2 weeks and a half, and then moved to Athens. Sejak eskalasi konflik dengan Iran, termasuk serangan rudal dan serangan siber yang menargetkan infrastruktur penting Israel, kehidupan warga sipil di sana kini berubah drastis. Kota-kota seperti Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba yang selama ini dianggap relatif aman, kini menghadapi ancaman rudal balistik yang bisa menyerang kapan saja. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Israel-Palestina, warga Israel mengalami secara langsung rasa takut, keterbatasan, dan penderitaan yang selama ini menjadi keseharian rakyat Gaza. Rudal jatuh di pemukiman padat, sirine meraung setiap malam, listrik padam, logistik terganggu, dan warga harus berlarian mencari perlindungan di bunker bawah tanah. Realitas yang dulu dianggap hanya terjadi di seberang perbatasan, kini hadir di jantung negeri sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, sebagian warga Israel mengalami apa yang selama ini menjadi kenyataan rakyat Palestina di Gaza. Bagi warga Gaza, perang bukanlah sebuah kejutan. Itu adalah bagian dari kehidupan. Pemadaman listrik, blokade, suara dentuman bom, rumah yang hancur, dan hidup dalam ketidakpastian bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Namun bak karma, kini ketika rudal Iran dan sekutunya mulai menghantam wilayah tengah Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa, rasa takut yang selama ini hanya ada di Gaza, kini menjadi milik Israel juga. Rakyat Israel yang selama ini berada dalam zona aman berkat sistem pertahanan Iron Dome dan dominasi militer, kini akhirnya juga merasakan kehilangan yang nyata, rumah, pekerjaan, rasa aman, bahkan kerabat. Anak-anak Israel pun kini mengalami trauma yang sama seperti anak-anak Gaza. Tidak bisa tidur karena suara ledakan, ketakutan saat mendengar sirine, dan kebingungan menghadapi pertanyaan yang terlalu besar untuk usia mereka. Sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome nyatanya tidak mampu menjamin keamanan absolut. Sistem pertahanan udara yang dirancang untuk menangkis serangan roket jarak pendek yang berulang kali digambarkan sebagai perisai pelindung negara Yahudi dari ancaman musuh nyatanya tak mampu menghadang rudal balistik Iran. Untuk pertama kalinya, sistem pertahanan yang dielu-elukan dunia ini runtuh. Rudal balistik Iran dikombinasikan dengan serangan drone dan rudal jelajah berhasil menembus lapisan-lapisan Iron Dome di berbagai titik strategis, menghantam infrastruktur sipil dan militer Iran. Dalam hitungan hari, mitos tak terkalahkan Iron Dome hancur, dan bersama dengan itu, guncangan psikologis melanda seluruh masyarakat Israel. Serangan Iran dalam perang terbaru ini dirancang bukan hanya untuk merusak infrastruktur, tapi juga untuk menghancurkan simbol. Dan Iron Dome adalah simbol terbesar dari rasa aman warga Israel. Iran meluncurkan serangan berlapis, drone kamikaze, rudal jelajah berpadu presisi, hingga rudal balistik jarak menengah. Banyak dari rudal ini memiliki kecepatan dan manuver yang sulit diantisipasi oleh sistem pertahanan tradisional seperti Iron Dome. Dari laporan yang beredar di media, diketahui bahwa serangan Iran diarahkan untuk membanjiri dan melumpuhkan sistem respons Iron Dome. Ketika 500 lebih proyektil diluncurkan secara simultan ke beberapa titik di Israel, hanya sebagian yang berhasil dicegat. Sisanya menghantam wilayah permukiman, pangkalan militer, bahkan fasilitas strategis seperti pembangkit listrik dan bandara sipil. Keberhasilan serangan ini merupakan pukulan besar bagi Israel, tidak hanya dalam hal kerugian materi, tetapi juga dalam hal keruntuhan moral dan rasa aman masyarakat sipil. Banyak warga yang selama ini percaya pada kekuatan teknologi, kini mulai mempertanyakan,
Jika Iron Dome saja bisa ditembus, apalagi yang bisa diandalkan. Nyatanya, meski perang antara Iran dan Israel sudah berakhir dengan gencatan senjata, usai berlangsung pertempuran selama 12 hari, namun di luar pertempuran dan gencatan senjata, kini muncul fenomena baru, ribuan warga kota kabur dari Israel. Gelombang pelarian warga Israel masih berlangsung, meski Israel dan Iran sepakat gencatan senjata selama sepekan. Konflik antara Israel dan Iran yang memanas dalam beberapa bulan terakhir bukan sekedar perseteruan politik dan militer biasa. Lebih dari itu, konflik ini telah melahirkan sebuah fenomena ribuan warga Israel memilih meninggalkan tanah air mereka, mencari perlindungan di luar negeri, dan kabur dari ketegangan dan ancaman yang terus membayangi kehidupan mereka. Fenomena ini bukan hanya soal migrasi biasa, melainkan sebuah indikator penting yang mencerminkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Netanyahu dan sistem pertahanannya. Beberapa kegagalan dalam manajemen krisis, seperti lambatnya distribusi peringatan serangan, ketidakcukupan fasilitas perlindungan sipil, dan kurangnya komunikasi efektif, membuat Israel semakin terpuruk. Ketika warga merasa pemerintah tidak mampu melindungi mereka, maka naluri bertahan hidup mengambil alih. Mereka memilih meninggalkan wilayah konflik, bahkan meninggalkan negara jika memungkinkan. Pada akhirnya, banyak di antara warga Israel yang memilih Siprus sebagai tempat pelarian. Mereka menggunakan kapal pesiar pribadi menuju Siprus, seperti dikutip dari The Arab Weekly. Di tengah situasi panasnya dengan Iran dan perlawanan Palestina, warga Israel berbondong-bondong menyerbu Siprus untuk membeli tanah dan rumah, bahkan tinggal di sana. Sumber laporan surat kabar terkemuka Siprus baru-baru ini juga mengungkap bahwa ada peningkatan pembelian tanah dan rumah oleh warga Israel di Siprus. Banyak di antara warga Israel yang memilih Siprus sebagai tempat pelarian, sementara sebagian lainnya memilih pindah ke wilayah yang lebih tenang di dalam negeri. Ini dilakukan untuk menghindari serangan rudal Iran yang menargetkan pusat-pusat kota besar, terutama dari kota Herzliya yang terletak di pesisir Laut Tengah. Kota ini kini menjadi titik keberangkatan utama bagi mereka yang ingin mengungsi dari ancaman serangan rudal. Sejumlah penumpang bahkan rela membayar ribuan dolar Amerika Serikat untuk pelayaran berisiko menuju Siprus Yunani sebelum melanjutkan perjalanan ke negara lain. Gelombang pelarian ini terjadi di tengah penutupan wilayah udara Israel. Puluhan pesawat komersial telah diam-diam dipindahkan ke luar negeri. Otoritas kependudukan Israel belum dapat menghitung skala pasti dari tingkah ini. Sebagian besar mengaku sebagai non-residen atau ingin bertemu kembali dengan keluarga di luar negeri. Hanya sedikit yang secara terbuka mengakui mereka mengungsi akibat serangan rudal. Sementara itu, Stefano Stefanu, Sekretaris Jenderal Partai paling kiri, AKEL, atau partai oposisi terbesar di Siprus, mengatakan dalam pidatonya di konferensi umum partai, menyatakan bahwa orang Israel membeli tanah di negaranya tanpa pengawasan, memperingatkan bahwa tanah Siprus sedang direbut Israel. Tercatat bahwa warga Israel membeli tanah dan bangunan di wilayah sensitif yang mengancam keamanan nasional Siprus. Dalam pengamatannya, warga Israel itu justru membangun ghetto dan mendirikan sekolah dan sinagog Zionis. Juga pembelian pusat-pusat ekonomi penting dan lahan yang luas di Siprus secara terorganisasi.